Eh, Alhamdulillah, guru kita Kang Haji sudah memasuki Zoom, sudah memasuki Zoom. Oke, baik Kang Haji, apaan kajiannya izin Acit mulai Kang Haji ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, iman Islam dan sehat walafiat ya alhamdulillah sehingga kita bisa berkumpul pada kajian virtual pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah sahabat Murajaah, kita berjumpa lagi dalam kajian Majelis Air Mata Murajaah yang kali ini sudah masuk ke dalam putaran ke-10. Dan hari ini alhamdulillah kita akan mulai seri ke-8 dari 10 seri amalan batin untuk hafalan muslim. Yang mana temanya ini sangat menarik nih kalau menurut saya sendiri, yaitu bertemakan murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Saya ulangi lagi dengan tema murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Marilah kita mulai kajian Majelis Air Mata Murojaah ini di putaran ke-10 dengan sesi murojaah surah Al-Baqarah ayat 77 sampai 83 yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Lutfi Yahya. Kepada Al-Ustadz Muhammad Lutfi Yahya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk murojaahnya. Surah Al-Baqarah ayat 77 sampai ayat 83 ada di halaman 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz Ulif Yahya yang telah murojaah surah Al-Baqarah dari ayat 7 sampai 83. Semoga dengan pembukaan dengan murojaah surah Al-Baqarah kita mendapatkan berkah sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan manfaat. Oke, baiklah, tanpa berpanjang kalam, langsung kita mulai saja kajian Majelis Air Mata Murojaah dengan bertemakan murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan kepada guru kita, guru besar kita, Kiai Haji Deden Muhammad Fakhiruddin. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, teman sahabat murojaah, sedang ada gangguan, sedang ada kendala teknis yang dialami oleh Kang Haji. Mohon tunggu sebentar ya.
Udah buka. Assalamualaikum Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Haji. Semua pengurus Indonesia Murojaah, semoga sehat selalu semuanya ya. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan Kang Haji doanya. Nanti biar pengajiannya lebih tepat waktu lagi ya. Ya, baik Kang Haji, mohon maaf atas banyak kesalahan dari kami semua, dari atas telatnya banyak mengenai publikasinya Kang Haji. Jadi Kang Haji juga nunggu-nunggu nih dari pagi, baru ada pemberitahuan jam 9. Kan jadi harus bersihkan. Ya, Jadi Kang mau Haji. libur ya. Iya, baik Kang Haji. Afwan sebelumnya Kang Haji. Afwan jeda Kang Haji. Baik ya, semoga semuanya sehat dan Amin. semuanya terus tidak pernah berhenti untuk semakin ikhlas, untuk semakin lebih baik berkhidmat kepada Al-Quran. Kita Baik, saling doakan ya. Siap insyaallah. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Amma ba'du. Berjumpa kembali di majelis Air Mata Murojaah, tempat di mana kita bertukar pikiran
tempat di mana kita saling mengingatkan tentang hubungan kita dengan hafalan kita, tentang keadaan hafalan kita hari ini. Sudahkah semakin kuat? Sudahkah semakin hidup? Ibarat dalam pernikahan itu, sudahkah sakinah? Sudahkah mawaddah dengan hafalannya? Sudahkah mencapai rahmah dengan hafalannya? Sudahkah hafalannya beranak pinak? Sudahkah hafalannya berketurunan? Kita saling ingatkan itu. Dan barangkali di antara kita ada yang hafalannya segitu-segitu saja, maka kita semua bisa saling membantu karena ada kalanya. Orang yang membutuhkan bantuan itu bukan orang lain, tetapi justru kita. Bahkan saya sendiri memerlukan bantuan karena sedang ada yang terjadi dengan hafalan saya sendiri. Bahkan sebenarnya kalau saya umpamakan hubungan seorang hafiz Quran atau penghafal Quran dengan hafalannya itu lebih besar dan lebih agung daripada ikatan pernikahan. Karena ikatan pernikahan ada kalanya diizinkan oleh Allah untuk berpisah dalam keadaan tertentu ketika hukum-hukum Allah tidak dapat ditegakkan di dalamnya. Tetapi ikatan dengan hafalan itu tidak bisa, tidak ada izin dari Allah untuk putus sampai akhir hayat kita. Oleh karenanya di majelis ini, khususnya saya sendiri atau siapapun, semoga menjadi wasilah selalu teringatkannya kita dan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita kebahagiaan bersama hafalan kita. Apakah hafalan kita mungkin ataukah hafalan kita tidak mungkin? Apakah hafalan kita banyak atau hafalan kita tidak banyak? Tetapi semuanya menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat. Menjadikan sebab Allah berikan derajat yang tinggi, Allah berikan husnul khatimah, keadaan terbaik saat kita meninggalkan dunia ini. Itulah cita-cita tertinggi dari seorang hafiz Quran. Kalau bahasa yang sebelumnya, mungkin hafalan di akhirat. Kita pada pagi hari ini akan membahas tema murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Dan tentu kesibukan ini pengurus Indonesia Murojaah pun banyak yang sibuk juga ya. Tetapi untuk menyelenggarakan kajian ini semuanya sudah memberikan waktu terbaiknya untuk kajian ini. Mohon doanya juga dari semua yang hadir di majelis virtual ini, ya biar anak-anak kami nih, anak-anak saya di Indonesia Murojaah bisa semangat juga mengadakan kajian ini, atau juga bahkan jika ada yang mau jadi relawan seperti pembuat poster, flyer untuk pengumuman
pengajian ini atau hal yang lain, bisa bisa ditunggu banget ya, ditunggu banget bantuannya agar pengajian kita ini lebih bermanfaat dan juga tentu semakin hari semakin baik dan semakin berkah tentunya. Nah, di sela-sela kesibukan itu seperti apa murojaah terbaik? Pertama, saya akan jelaskan dulu apa yang disebut sibuk. Apa yang disebut dengan sibuk? Menurut tuntunan Al-Qur'an, ya. Menurut tuntunan Al-Qur'an. Sibuk menurut tuntunan Al-Qur'an itu bisa dilihat di surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 atau ayat yang terakhir. Maka di situ akan terlihat seperti apa orang yang sibuk itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya, al-ayat. Saya terjemahkan ayat ini. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kamu mengerjakan sholat malam adna min thulutsail lail, lebih rendah dari 2/3 malam. Lebih rendah itu berarti kurang. Ini terjemahan dari kosakata dan tafsir dari ayat ini. Wanis fahu, mengerjakan sholat malam separuh malam. Wasulusahu, sepertiga malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan segolongan dari orang-orang beserta kamu. Jadi yang mengerjakan sholat malam dengan formulasi waktu 2/3 malam, separuh malam, dan sepertiga malam, ini bukan hanya Rasulullah saja yang melakukan, tetapi juga sekumpulan para sahabat melakukannya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah menentukan siang dan malam. Maksudnya adalah jumlah waktu malam dan jumlah waktu siang telah diatur oleh Allah lamanya. Lamanya malam, lamanya siang, durasinya. Malam berapa jam, siang berapa jam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukannya. Jadi manusia tidak bisa mempunyai waktu sehari semalamnya lebih dari 24 jam. 24 jam itu perhitungan kita. Manusia sesuai ilmu manusia yang telah diberikan oleh Allah.
itu memang takdir, ya, takdirul lail wan nahar, takdirnya siang dan malam. Jumlah malam lamanya sekian, jumlah siang lamanya sekian, itu bagian dari takdirnya malam, takdirnya siang. Alima an lam tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui kamu semua tidak akan bisa, tidak akan pernah menguasainya. Maksud menguasainya itu adalah kita tidak akan pernah mampu bisa mengatur waktu malam dan tidak akan pernah bisa menaklukkan siang. Allah mengetahui itu. Allah mengetahui bahwa kita semua, dalam hal ini ayat ini berbicara kepada Rasulullah dan para sahabat, dan tentu sebenarnya berbicara kepada kita. Kita tidak akan pernah mampu menaklukkan waktu malam dan menaklukkan waktu siang sehingga menjadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terkait dengan jumlah hafalan Al-Quran dan terkait dengan waktu jumlah hafalan Al-Quran dan waktu yang tersisa. Nah, yang disebut sibuk itu adalah jumlah hafalan dibagi waktu yang tersedia. Di mana jumlah hafalan lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Itu jadinya sibuk. Jadi kita punya waktu misalkan 2 jam atau kita punya waktu 1 jam, tetapi kita punya beban murojaah hafalan itu 5 juz misalkan, waktunya cuma 1 jam. Misalnya seperti itu. Ini akan menjadi sangat sibuk sekali di situ sehingga waktunya tidak cukup. Nah, belum lagi waktu kita ditambah dengan kegiatan yang lain. Bukan hanya murojaah Al-Quran saja, tetapi ada kegiatan yang lain. Sehingga waktu itu menjadi sempit. Digunakan untuk mengerjakan ini, tidak cukup untuk ini. Digunakan untuk mengerjakan ini, tidak cukup untuk ini. Nah, seperti itu yang disebut dengan kesibukan kalau melihat ayat ini. Nah, para sahabat dan Rasulullah SAW ketika pertama kali ayat Al-Quran itu turun, dan ketika turun kan tidak banyak-banyak. Surah Al-Alaq turun dari ayat 1 sampai ayat yang 5. Ayat yang kelima, 5 ayat. Maka setiap kali ayat itu turun, maka seluruh ayat yang sudah turun itu bisa dibaca. Semuanya di dalam sholat malam. Misalkan ayat yang sudah turun itu sudah sebanyak ukuran setengah juz misalnya ya. Sudah sampai ukuran setengah juz. Maka yang setengah juz itu semuanya dibaca dalam sholat malam oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat yang sudah beriman bersama beliau. Ketika jumlah ayat sudah 1 juz, juga bisa dibaca seluruhnya setiap malam. Bahkan ketika sudah yang turun itu sudah 1 juz lebih, sudah seukuran 1 juz lebih, misalkan 2 juz, itu pun juga masih bisa dibaca seluruhnya, seluruh hafalannya di dalam sholat malam. Tetapi ketika ayat-ayat itu sudah banyak
misalkan sudah seukuran 5 juz, sudah seukuran sepertiga malam, tidak lagi bisa cukup untuk membawa seluruh jumlah hafalannya terbaca di dalam sholat. Ya, sementara di sini di siang harinya juga punya kegiatan yang begitu sibuk sehingga tidak selamanya atau tidak mungkin selamanya bisa menambah waktu durasi sholat malamnya. Misalkan 2/3 malam. 2/3 malam itu sebut saja patokannya malam itu berakhir jam berapa ya? Jam 5 lah. Subuh lah misalkan jam 5. Tapi sekarang ya sudah 4:30. Kurang ya subuh itu kalau di waktu Indonesia Barat, di Bogor atau Jakarta, juga Depok sekitarnya ya. Tapi ini kita kasih contoh, misalkan subuh itu adalah jam 5, kemudian jam 6. Berarti itu dari jam 6 sampai jam 5 berapa jam? Jam 6 sampai jam 5 itu 11 jam ya. 12 dari jam 5 sampai jam 6 itu 11 jam. Nah, berarti kalau dihitung jamnya 2/3 malam itu jadi 11 jam dibagi 3. 11 jam dibagi 3 jadinya lebih kurang berapa ya? 3 jam 40 menit lah, begitu ya. 3 jam 40 menit. Berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, kalau sholat malam itu dimulai dari jam 10 malam sampai subuh, itu namanya sholat malamnya 2/3 malam. Durasi sholat malamnya 2/3 malam. Lama banget ini ya. Kalau misalkan 2/3 malam. Tetapi di sini disebutkan adana, lebih sedikit dari 2/3 malam. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dan ini pun juga kemampuan manusia. Tidak mungkin kan misalkan manusia juga mempunyai waktu setiap malamnya selama itu. Bisa sholat malam dari jam 10 malam sampai subuh, sampai jam 5 misalkan. Itu tidak bisa setiap malamnya seperti itu. Makanya ada kalanya separuh malam. Separuh malam itu berarti jam berapa ya? Jam 11.30 separuh malam. Ya. Separuh malam. Ada lagi yang disebut dengan sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu jam berapa ya itu ya? Kalau separuh malam dibagi 3, jam 11, sebutnya 11, 12, jam 1. Jam 1, berarti sekitar ini ya, sekitar jam 1-an lewat ke sana ya. Jam 1 lewat ke sana itu sudah masuk ke sepertiga malam. Atau biasanya kita mengukur jam 3, jam 2 ya. Biasanya kita mengukur seperti itu sepertiga malam itu. Jadi sepertiga akhir ya, sepertiga akhir. Yang disebut sepertiga malam itu sepertiga akhir, bukan sepertiga di awalnya. Dan yang dimaksud separuh malam juga separuh malam terakhir, bukan separuh malam pertamanya. Nah, itu pilihan durasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan berqiyamul lail ini adalah waktu di mana Rasulullah dan para sahabat bermurojaah. Jadi momen mengulang hafalan itu adalah
ketika sholat malam. Jadi kalau ditanya momen Rasulullah dan para sahabat murojaah hafalan kapan? Ya momennya itu di sini, di sholat malam. Bahkan saking rutinnya para sahabat itu, dan juga tentu ini di Rasulullah, ketika sholat malam tertinggal, juznya, ya, ketika sholat malam tertinggal juznya, maka juznya itu dibaca di waktu duha. Man nama an hizbihi, ada sebuah hadis, yang tertidur dari bacaan hafalannya, kemudian dibaca di waktu duha, maka itu sama saja dengan membacanya di waktu malam. Ada sebagian hadis yang seperti itu. Nah, walaupun waktu untuk murojaah itu bisa 2/3 malam, bisa separuh malam, bisa 1/3 malam, tetap saja tidak bisa konsisten. Rasulullah saja dan para sahabat dijelaskan di sini, kadang 2/3 malam, kurang dari 2/3 malam, kadang separuh malam, kadang 1/3 malam. Ya, ini Rasulullah. Tapi tentunya juga di sini tidak ada yang lebih kurang, misalkan 1/4 malam. Nah, itu di sini tidak disebutkan di ayat ini, ya. Paling sedikitnya 1/3 malam. Nah, waktu yang demikian di awal-awal Al-Qur'an itu turun, maka semuanya bisa digunakan untuk murojaah hafalan. Tetapi ketika jumlah ayatnya sudah banyak, maka 1/3 malam sudah tidak cukup lagi waktunya untuk memurojaah seluruh ayat yang sudah turun. Lalu kemudian juga bahkan separuh malam juga sudah tidak cukup lagi untuk bisa memurojaah seluruh jumlah ayat yang sudah turun. Tidak cukup lagi waktunya. Semakin ke sini, semakin sibuk juga di siang harinya dengan berdakwah. Seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang disebut sibuk. Jadi sibuk itu kesediaan waktu dikalikan dengan aktivitasnya, itu lebih banyakkan aktivitasnya yang harus dikerjakan daripada waktunya. Ya, kalau melihat dari sini, dari ayat ini. Seperti jumlah hafalan yang sudah begitu banyak, sementara waktunya tetap cuma 1 jam atau 3 jam gitu, ya. Maka bagaimana caranya? Solusinya. Tapi yang jelas kita di sini mengetahui bahwa ternyata orang yang sibuk itu, ya, orang yang sibuk itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, bagaimana cara murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan? Maka cara murojaah ini adalah harus pakai cara murojaahnya Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang sibuk, seperti disebutkan di dalam ayat ini. Apa yang terjadi? Solusinya, nah ini solusi. Solusi seperti apa? Walaupun sibuk, ya, dan artinya waktu itu sempit, sementara yang harus dibaca itu banyak, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yang disebut ma tayassara minal Qur'an ini banyak sekali tafsir dari para sahabat, ya, tetapi yang paling dipegang oleh para ulama itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu adalah ma tayassara minal Qur'an, membaca 100 ayat. Meskipun juga ada juga yang mengatakan bahwa ma tayassara minal Qur'an itu membaca surah Al-Fatihah saja, ada yang seperti itu. Tetapi secara umumnya ketika bertemu dengan ayat ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an, hafalan yang mudah untuk dibaca, artinya bisa terus itu bacaan bisa setiap malam, itu ukuran 100 ayat. Mungkin 100 ayat juga kita bisa lihat juga ada ayat-ayat yang pendek, ya, kalau misalkan ayat yang pendek
An-Naba saja sudah 40 ayat ya. An-Naba 40 ayat. Kemudian An-Nazi'at 46 ayat. Nah, udah 86 ayat dua surah. Ditambah Abasa itu udah 100 ayat lebih. An-Naba, An-Nazi'at dan Abasa itu sudah 100 ayat lebih. Ya, kalau ayatnya ayat yang pendek-pendek seperti itu. Tetapi kalau ayatnya yang panjang, nah, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-100 itu sudah 2/3 juz ya. Sudah 2/3 juz. Jadi panjang kalau misalkan ukurannya surah Al-Baqarah. Tentu di sini adalah ukurannya adalah ayat-ayat yang sedang saja. Bukan ayat yang pendek, bukan juga ayat yang panjang. Kalau saya perkirakan itu sekitar setengah juz kelihatannya ya. Sekitar setengah juz kalau pakai juz ini. Mata yassara minal Quran ini sekitar 1 juz ini dengan menghitung jumlah ayat dengan ayatnya yang tidak pendek dan tidak panjang. Ini setengah juz kelihatannya. Ini pendapat saya, perkiraan saya. Ya, jadi mata yassara minal Quran yang setara 100 ayat dengan jumlah ayat diratakan ukuran panjangnya, maka itu jadi setengah juz. Jadi artinya di sini sesibuk apapun ya, sesibuk apapun kira-kira, maka jangan sampai ketinggalan murojaah setiap malamnya setengah juz, kira-kira begitu ya. Mata yassara minal Quran. Ini sesibuk apapun. Dan itu dilakukan dalam sholat malam. Itu dilakukan dalam sholat malam. Ini kita sudah ketemu cara di mana kita murojaah untuk orang yang sibuk, atau disebut saja di sela-sela kesibukan. Baik. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan faqra'u di sini pun juga artinya bukan hanya sekedar membaca saja sebenarnya, tetapi fasallu, sholatlah di waktu malam, lalu baca di dalam sholat malam itu ma tayassara minal Quran. Kalau tadi saya sebutkan bahwa ma tayassara minal Quran itu adalah setengah juz, bacalah dalam sholat malam itu bacaan Al-Quran seukuran setengah juz, kira-kira begitu ya. Nah, itu ukuran bacaannya, ya, ukuran bacaannya. Alima an sayakunu minkum maradha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini ada 3 orang yang paling sibuk di sini. 3 kelompok manusia yang sibuk. Pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit ini masuk kategori yang akan bisa menyebabkan bacaan Al-Qurannya berkurang. Jadi sholat malamnya bisa berkurang nih gara-gara sakit ini. Karena ada kalanya kan malam-malam itu istirahat, tidur, dan itu pun juga belum tentu bisa nyenyak kan orang yang sakit. Sehingga kebiasaan sholat malamnya ini terhenti. Dan kebiasaan murojaahnya juga tidak seperti biasanya ini kalau sakit. Tapi kalau sakitnya ringan mah, ini mungkin sakitnya benar-benar sakitnya, bukan sakit yang pura-pura sakit, tapi sakit beneran. Karena kan ada yang tiba-tiba pura-pura sakit karena alasannya tidak bangun malam jadinya pada akhirnya. Yang kedua adalah orang yang yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang berjalan di muka bumi mencari rezeki Allah. Ini orang yang kerja nih, yang waktunya benar-benar habis ya untuk pekerjaannya, tetapi memang ini di jalan Allah ya, bekerjanya yang halal untuk agama, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kesenangan dunia, tetapi untuk di jalan Allah.
pekerjaannya. Kan ada saya lihat juga sekarang ini ada yang bekerja dari subuh, dia sudah berangkat dari rumah tuh ya untuk mencari nafkah ya yang halal untuk menafkahi. Dan itu pun juga gajinya belum tentu cukup sebenarnya untuk kebutuhan sebulan itu bisa jadi. Jadi pagi-pagi udah berangkat kerja, mungkin sampai tempat kerja itu bisa jam 7 atau jam 8. Nanti pulangnya pun juga misalkan asar baru pulang, perjalanan nyampe rumah udah sholat maghrib lagi, itu bisa jadi seperti itu. Ini kan kerjanya mungkin berapa jam saja, tapi perjalanannya juga bisa 2 jam atau bisa sejam bolak-balik jadi 2 jam perjalanannya saja ya ke tempat kerjanya. Ini ada yang saya lihat orang-orang yang bekerja seperti itu, dan ini sebenarnya mulia ya. Bekerja seperti itu mulia, ibadah. Jadi bekerja itu ibadah. Sehingga disebut di sini wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ini bagian orang-orang yang sibuk. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang ketiga nih, orang yang berperang di jalan Allah, ini juga orang sibuk. Bisa jadi karena sibuk berperang, waktu untuk sholat malam, waktu untuk murojaahnya jadi berkurang. Bahkan misalkan ketika selesai berperang, kan ada istirahatnya, harus tidur juga. Sehingga waktu untuk murojaah dan untuk qiyamul lail itu hanya beberapa saat saja, tidak bisa berjam-jam. Misalkan bisa dapatnya cuma 1 jam atau dapatnya 30 menit, saking lelahnya berperang. Dan bahkan bisa jadi ada kalanya malam-malam malah mendapatkan serangan dan lain-lain, sehingga murojaah Al-Quran itu waktunya menjadi sempit karena digunakan untuk berperang. Dalam hal ini termasuk berperang bisa saja berjihad secara umum, misalkan guru tahfiz ya, guru tahfiz misalkan. Karena guru tahfiz itu bisa jadi di suatu lembaga dari subuh duduk saja menerima setoran sampai jam 9 ya. Dari jam 9 duduk lagi tuh sampai zuhur, terus saja begitu. Habis sholat zuhur nerima setoran lagi sampai asar. Bisa ada yang kejadian seperti itu. Habis asar lanjut lagi, bahkan maghrib lanjut lagi. Ada yang seperti itu. Bisa jadi ya, saking banyaknya santri, sementara gurunya cuma 1-2 orang saja. Gitu kira-kira. Loh, terus gurunya murojaahnya kapan? Nah, di sini gitu ya. Gurunya malah nggak bisa murojaah nih gara-gara dengerin santri ngaji. Ya sudah, bangunlah. Ya, cukup saja baca seukuran kira-kira faqra'u ma tayassara minhu ya. Faqra'u ma tayassara minhu, cukup baca seukuran ma tayassara minal Quran. Yang tadi udah saya patok nih. Kenapa saya patokin itu biar gampang saja, ma tayassara minal Quran itu ya. Seukuran setengah juz itu kira-kira. Ya lebih atau kurang itu silahkan ya, tidak mesti pas tepat seperti itu karena hanya perkiraan saja, jumlah segitu hanya perkiraan saja. Nah kalau orang yang sibuk tetapi setiap malamnya dia masih sempat sholat malam dengan membaca setengah juz, nah ini sudah efektif ya murojaah. Kemudian jangan berpikir seperti ini, kalau seperti ini caranya ya, kalau seperti ini caranya bagaimana bisa mutkin? Bagaimana bisa menjaga hafalan? Jangan sekali-kali punya pikiran seperti itu. Ini kita lagi ngejalanin cara yang telah disebutkan oleh Allah. Jadi kita ngikutin saja. Yang menjadikan hafalan ini kuat, yang menjadikan hafalan ini terjaga itu Allah. Dan kita sudah mengerjakannya sesuai paling tidak dengan ayat ini, dengan yang seperti Allah perintahkan, faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Sudah sesuai. Jadi jangan takut. Ya, seakan-akan bahwa ikhtiar kita, murojaah kita yang banyak dengan metode kita itu akan menjadikan hafalan ini terjaga. Tidak. Kita ini akan kuat hafalan
Dengan apa? Karena Allah menguatkannya. Bagaimana caranya? Ya kita berikhtiar dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dalam menjaga hafalan ini di sela-sela kesibukan. Tapi ini sekali lagi ya, benar-benar bagi yang sibuknya, bukan pura-pura sibuk. Ya, bukan pura-pura sibuk. Karena biasanya ada yang sebenarnya nggak sibuk, tetapi jadi sibuk gitu, jadi para ruguh. Ya, waktunya sebetulnya banyak. Pagi juga dia bisa murojaah, tetapi kenapa gitu jadi nggak teratur? Seperti ini misalkan di ruangan ini banyak sekali barang-barang, ya, banyak sekali barang-barang. Maka ruangan ini sebenarnya akan menjadi sempit kalau barang-barang yang ada di tempat ini tidak teratur. Tetapi kalau diberesin, dirapihin, buku-bukunya, lemari, meja, ada ruang-ruang kosong diisi, maka ruangan yang di tempat ini meskipun sempit dan banyak barang itu jadi leluasa. Nah, seringkali orang itu merasa sibuk dan tidak punya waktu, itu belum teratur pekerjaannya. Dia belum istiqomah dengan aturan, dengan jadwal pekerjaannya. Ketika diurut misalkan pekerjaan dengan betul, wah ternyata masih banyak waktu. Saya pernah menjadi guru, ya, menjadi guru di sebuah pesantren, berkhidmat di sebuah pesantren yang bukan hanya mengajar tahfiz, tapi juga memang harus masuk kelas. Yang saya pegang memang satu mata pelajaran saja, yaitu pelajaran usul fikih. Tetapi karena kelasnya banyak, sehingga setiap hari itu pagi ke kelas ini, gitu ya, di sebuah pesantren. Kemudian 2 jam kemudian di kelas yang lain, sampai siangnya zuhur di kelas yang lain. Padahal yang yang diajarkan hanya itu saja, hanya mata pelajaran itu saja. Tetapi ternyata kesibukan mengajar ini pun juga menjadikan seharian itu bersama mata pelajaran itu, ya, bersama mata pelajaran itu. Belum lagi habis asarnya setoran, kan, nanti setoran hafalan santri itu bisa sampai jam 5 sore, kan, menerima setoran. Sehingga murojaahnya kapan? Nah, sebenarnya kalau kesibukannya seperti itu masih belum kategori sibuk. Toh ketika sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh itu masih banyak itu untuk waktu buat murojaah. Masih banyak waktu buat murojaah. Biasanya waktu itu saya juga suka menggunakan waktu sarapan, ya, waktu sarapan untuk murojaah. Ketika yang lain pada sarapan, saya murojaah. Jadi saya tidak sarapannya murojaah saja. Dan itu pun juga ketika orang lain kenyang dengan sarapannya, saya kenyang tuh dengan murojaahnya. Itu juga cukup di situ. Kalau misalkan kapan sarapannya, ya nggak usah nanya kapan sarapannya, yang penting sudah selesai murojaahnya sesuai targetnya, dan rencananya di pagi hari itu mengawali pagi dengan murojaah. Jadi sarapan murojaah kira-kira, bukan sarapan nasi uduk, ya, saat itu belum termasuk kategori sibuk sebenarnya. Seperti itu belum termasuk. Yang sibuk itu benar-benar tidak punya waktu pagi pun juga. Ini termasuk juga waktu istirahat, ya, karena tubuh ini punya hak untuk istirahat, ya. Tubuh ini punya hak untuk istirahat. Malamnya perlu tidur walaupun sebentar, ya. Walaupun sebentar, dan juga siangnya pun juga sebenarnya ada waktu istirahat siang juga untuk tidur qailulah sebenarnya. Jadi kita harus mengerjakan itu, hak-hak tubuh ini. Dan itu pun juga bagian dari sunnah Nabi juga, menjaga seperti itu. Tidur malam tapi tidak terlalu lama, dan juga tidur siang dengan porsi qailulahnya, itu sunnah. Kita bisa mengerjakan itu. Jadi ada istirahat, jangan sampai kemudian karena ingin murojaah terus waktu istirahatnya jadi nggak dipakai. Pakai saja waktu istirahatnya. Karena ada hak tubuh ini, dan itu pun juga ibadah. Agar menjadikan kuat ibadah gitu.
seperti misalkan sholat malam sampai subuh ketika bulan puasa. Pengalaman saya sendiri itu nggak bisa kalau nggak tidur dulu. Ya, tetap harus ada tidurnya. Karena tidur ini menyebabkan semangat, mengerjakan, jadi menyebabkan semalaman itu bisa digunakan untuk murojaah sepanjang malam. Tapi tetap ada tidurnya. Misalkan 1 jam, ya nggak apa-apa 1 jam juga. Yang penting ada tidurnya. Yang penting ada tidur. Jadi tidur itu menjadi wajib gitu bagi orang yang ingin qiyamul lailnya kuat. Jadi semacam wajib. Jadi murojaahnya aja pahala, ya tidurnya pun juga jadi pahala. Karena apa? Karena tidur ini untuk mempersiapkan diri nantinya untuk bangun gitu. Itu menjadi sangat bagus. Nah, di sini sudah ketahuan seperti apa orang yang sibuk dan seperti apa orang yang sebenarnya nggak sibuk, tapi karena tidak teratur pekerjaannya, jadi seakan-akan sibuk dan tidak punya waktu. Dan seperti apa cara murojaah di sela-sela kesibukan. Ternyata di sela-sela kesibukan di sini sebenarnya yang pertama adalah menggunakan ayat ini di mana kita setiap malam tidak tertinggal murojaah paling sedikit ma tayassara minal Quran itu sebanyak setengah juz lah kira-kira setengah juz. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini di luar ayat ini. Yang kedua di luar ayat ini. Di surah Al-Furqan kita lihat. Ya, di surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ayat 32. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ayat 33 surah Al-Furqan. Jadi sudah selesai ya di surah Al-Muzammil ayat 20. Kita mengetahui seperti apa orang yang sibuk dan seperti apa caranya murojaah bagi orang yang sibuk, dan definisi sibuk pun tadi kita sudah jelaskan dari sela-sela ayat 20 dari surah Al-Muzammil itu. Nah, di surah Al-Furqan ini Al-Furqan itu pemisah antara hak dan batil ya. Di situ ada ayat yang ke-53 wa huwallazi marajal bahraini hadza 'azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Di situ ada ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dua laut, yang satu air tawar, yang satu air asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, dan di antara dua laut yang airnya beda rasa itu ada pembatas ya yang tidak terlihat, ada pembatas. Nah, ini kalau sekarang ada video-video ya di laut Mediterania itu di mana pertemuan dua laut tetapi tidak tercampur airnya, dan mana yang asin mana yang tawar. Dan ini sebenarnya lagi menggambarkan Al-Furqan. Di Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Jadi hak dan batil itu kalau udah pakai Quran nih, meskipun bertemu itu bisa campur ya. Seakan-akan ada pemisah. Jadi antara hak dan batil bagi orang yang pakai Quran itu meskipun bertemu itu nggak bisa campur. Yang hak tetap berada dalam yang hak, tidak akan menjadi tercampuri kebatilan. Ya, meskipun bertemu. Ya, seperti bertemunya dua laut air itu.
dua laut, air asin dan air tawar, di situ tidak terlihat pemisahnya, tapi memang tidak bercampur. Nah, ini di surah Al-Furqan tuh ada ayat yang ini, ya. Ada ayat wa huwallazi marajal bahraini hadza 'azbun furat wa hadza milhan ujaj. Ini juga di dalam surah Ar-Rahman ada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada ayat yang seperti itu di surah Ar-Rahman. Nah, ini sebenarnya sedang menjelaskan antara antara hak dan batil, Al-Furqan gitu. Ini nama surahnya surah Al-Furqan. Nah, Al-Furqan juga menunjukkan al-farq. Al-farq itu pemisahan, pemilahan. Contoh begini. Dalam sebuah tampah, ya, nyiru, kalau orang Sunda bilang nyiru, sebuah tampah, di situ ada beras di dalam tampah tersebut. Mungkin di antara beras yang ada di tampah tersebut ada bagian gabah, ya, butiran-butiran padinya yang belum terkelupas menjadi beras, atau ada kotoran-kotorannya semacam sisa-sisa atau limbah dari hasil penggilingan beras itu yang tercampur dengan beras. Kemudian dibersihkanlah beras itu dari limbah-limbah itu, dari gabahnya, benyer, ya, disebutnya apa? Benyer. Orang sudah bilang apa itu, ya? Mungkin orang-orang sekarang, anak sekarang tuh nggak paham tuh yang kayak begitu, ya. Coba yang tahu nyiru, ya, yang tahu nyiru, yang tahu napikeun beas, bisa resen, ya, napikeun beas sama apa? Nyiru sama napikeun beas. Oh, ini ada juga resen, ya. Berarti itu ada tuh huut benyur. Itu kan di dalam nampah itu, nyiru itu, ya, bukan hanya beras tapi juga ada tadi itu limbah-limbahnya. Nah, memisahkan limbah-limbah itu, ya, memisahkan mana limbah, mana beras, itu namanya al-farq, pemisahan. Nah, pemisahan. Dan ini lebih disebutnya tafriq, ya, namanya tafriq. Tafriq itu memisahkan sesuatu, kumpulan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang khusus. Jadi berasnya dipisahkan jadi kumpulan beras-beras, limbahnya juga terkumpul sebagai limbah. Ini namanya tafriq, memisahkan, ya, memisahkan. Tafriq. Ada lagi al-farq. Farq itu memisahkan yang sifatnya maknawi. Contoh begini, pemisahan di dalam pikiran. Ada anak kembar 5, ya, anak kembar 5. Itu kan mirip-mirip tuh, ya. Nama A, B, C, D, E. Ya, si A, si B, si C, si D, si E gitu. Apa namanya? Sama tuh. Tetapi itu sebenarnya bisa dibedakan. Mana si A, mana si B, mana si C, mana si D, mana si E. Itu bisa dibedakan. Tetapi perbedaan ini sifatnya hanya di pikiran saja. Atau bisa jadi untuk memudahkan, biasanya ibunya atau siapa saja memakaikan simbol tertentu di bajunya. Si A misalkan ada huruf A-nya di bajunya, gitu kan. Kemudian si B ada huruf B-nya. Nah, ini akan bahaya kalau bajunya tertukar, nih, ya. Kalau patokannya kepada ini, itu anak kembar bisa tertukar kalau pakaiannya tertukar. Wah, ini si B pakai baju si A, nih. Jadi tertukar tuh nantinya. Tetapi kalau diamati secara saksama, itu yang kembar itu bisa tanpa patokan kepada bajunya, lama kelamaan itu udah kelihatan bedanya. Apalagi ibunya. Ibunya tentu akan bisa membedakan mana si A, mana si B, mana si C, si D, dan si E.
hanya dengan melihat ciri-cirinya meskipun nggak berpakaian yang berbeda, pakaiannya sama, ya. Nah itu memisahkan mana si B, mana si A, si B, si D, si E itu namanya al-farq, memisahkan. Ya. Maksudnya apa? Kaitannya dengan murojaah yang efektif di sela kesibukan. Nah, caranya apa? Caranya kita harus bisa memilah waktu. Harus bisa memilah dan memilih waktu. Ini tentu memilah dan memilih waktu lebih rumit daripada memisahkan beras dengan limbahnya tadi itu. Ya, mungkin lebih sulit daripada menemukan perbedaan mana si B, mana si A, si C, si D, si E di anak kembar tadi. Ya, tetapi ketika kita sudah cermat dan setiap hari kita berusaha memilah di mana waktu yang terisi dan mana waktu yang belum terisi. Kita pilih nih, setiap hari sebetulnya waktu kosong kapan, waktu yang terisi itu kapan. Nah, maka akan ketemu di situ. Akan terpisahkan mana waktu yang terpakai, mana waktu yang limbah, yang tidak tersisanya. Yang limbah ini bisa kita gunakan buat murojaah. Ya. Waktu limbah. Ya. Jadi kan ada waktu yang terisi, ada waktu yang kosong. Ketika diperas tuh ya, diperas waktunya, di tafriq dan di al-farq. Pemisahan ini sampai benar beda, seperti bedanya laut asin dan laut tawar gitu. Mana waktu yang benar-benar kosong, mana waktu yang benar-benar terisi. Ini terlihat bedanya, seperti bedanya antara hak dan batil, kira-kira begitu ya. Yang hendak saya sampaikan di sini. Memilah waktu. Nah, setelah dipilah waktu maka akan muncul 5 menit misalkan. Diperas waktu, dipilah, oh ternyata masih dari sekian banyak beras yang ada di atas nampah ternyata masih ada 2 butir bangsa apa ya? Lupa lagi tuh kan ya bahasa Sunda itu. Gabah itu yang nyampur sama beras itu apa ya? Kalau bukan bujur, bangsal ya, bangsal, orang Sunda bilang bangsal. Ya. Kalau bahasa itu orang Cijambe, Cianjur, bangsal, nggak tahu di tempat yang lain. Tuh ada nih bahasa Banjar antah, oh, ya. Antah. Ya, kalau bahasa saya di kampung dulu itu bangsal, ya, bangsal itu gabah yang tersesat di antara kumpulan beras. Nah, ya. Nah, ternyata kan kalau diperas seperti itu bisa tersisih tuh. Nah, waktu yang sibuk itu, yang tidak jelas ini sebenarnya, pasti masih ada limbah sebenarnya. Yang kosong, yang nggak terpakai. Maka yang tak terpakai itu digunakan buat murojaah. Itu luar biasa. Waktu yang tersisih dari sela-sela kesibukan itu sangat hebat sekali buat digunakan buat murojaah. Baik murojaahnya sambil melihat mushaf, gini aja misalkan mushaf. Saya pun juga sekarang nih punya mushaf baru, ya, punya mushaf baru setelah beberapa bulan nggak punya mushaf, ya. Jadi mushaf ini jarang dibuka, cuman dipegang aja gitu ya. Karena adapun pas melihat mushaf itu momentum bukan membaca. Kita melihat mushaf saja, ya tujuannya ibadah saja. Karena kan melihat mushaf ibadah, bukan berarti kita harus murojaah baru melihat mushaf. Ataupun juga kita murojaah tidak mesti selalu pakai mushaf. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi diperas waktu ini sampai terpisahkan. Waktu yang masih kosong, maka di situ bisa digunakan buat murojaah dan hasilnya murojaah di waktu itu ini luar biasa dan menjadikan seluruh kesibukannya itu menjadi menjadi sela-sela waktu terisi. Kayak begini, misalkan ada sebuah gelas kita isi dengan butiran
mohon maaf, atau misalkan kerikil, ya. Ini ada contoh nih gelas, ya, ini gelas kosong diisi dengan kerikil. Sampai sini nih kerikilnya penuh gelasnya, tetapi sebenarnya di sela-sela kerikil ini masih ada lorong, ya, masih ada lorong. Maka kemudian lorong-lorong itu akan terisi ketika diisi air. Jadi air itu akan mengisi sela-sela kekosongan di antara kerikil-kerikil itu di sini, batu-batu kerikil tersebut. Nah, anggap saja kesibukan kita seharian itu ibarat batu-batu itu, ya, ibarat batu-batu itu, dan Al-Quran yang kita murojaah di sela-sela waktu itu seperti air yang mengisi ini. Jadi waktu itu menjadi padat. Waktu itu menjadi padat dan menjadi sangat berguna sekali. Maka saya katakan kalau sudah bisa murojaah di tengah-tengah kesibukan seperti ini dengan memilah waktu, ini pasti sudah merasakan kelezatan murojaah. Insya Allah kalau sudah bisa seperti ini, ya. Kalau kita sudah bisa memilah waktu seperti ini, itu pasti sudah bisa merasakan. Saya katakan ini sudah bisa merasakan lezatnya murojaah. Dan hidup ini kesibukan itu pun juga menjadi terurai, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala penyelesaiannya. Nah, itu kira-kira yang bisa dibagikan, ya, murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Yang murojaah yang efektif di sela-sela kesibukan. Dengan dalil-dalilnya Al-Quran, dan seperti itu cara prakteknya. Dua hal saja sebetulnya seperti itu, ya. Manfaatkan waktu malam untuk murojaah paling sedikit setengah juz, lalu di sela-sela kesibukan kita pilih, kita pisahkan limbah-limbah waktu, ya, dari waktu yang terisi, maka waktu yang terisi bisa digunakan semuanya dengan diisi dengan murojaah Al-Quran, baik dengan tidak melihat mushaf atau melihat mushaf. Yang penting semua lorong di antara celah-celah gelas yang berisi kerikil itu menjadi terisi semuanya oleh ayat, ibarat ayat. Baik, ini waktunya sudah sampai jam 11.14 ya. Tetapi memang ini penjelasannya harus saya amalkan langsung. Mulai saat ini diperas nih waktunya. Seperti napikeun beas. Seperti napikeun beas. Jadi kernaon keur napikeun waktu agar terpisah mana bangsal waktu dan beras waktu gitu ya. Baik. Wallahu alam. Bang Acid, silahkan. Iya, Kang Haji. Baik. Masya Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesibuk, kalau kata Kang Haji, penjelasan Kang Haji itu, sesibuk apapun kita, jangan sampai meninggalkan murojaah pada malam hari. Setidaknya kurang lebih 100 ayat atau setengah juz ya, Kang Haji. Ya, kira-kira. Bisa kurang, bisa lebih ya. Karena kalau 100 ayat Al-Baqarah ya panjang juga kan. Tapi kalau 100 ayat di juz 30 itu terlalu pendek. Ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, materi yang sangat daging banget dan sangat memotivasi dan menginspirasi untuk kita yang masih so sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, sehingga kita tidak dapat memaksimalkan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk murojaah. Iya. Baik, Kang Haji, apakah sekiranya ini ada waktu sesi tanya jawab, Kang Haji? Nah, ini bisa Kang Haji kasih waktu 10 menit. Ya, 10 insya Allah ya. 10 menit ini kalau di sana mungkin udah zuhur ya, di bagian Indonesia yang mana gitu ya. Timur ya? Bisa. Timur udah zuhur kayaknya. Udah lewat mungkin ya. Udah lewat. Walau alam sih nggak tahu juga, ini masih ada waktu sebelum zuhur. Oke, baik. Kita buka sesi pertanyaan kurang lebih 2-3 ya. Oke, yang mau bertanya silahkan. Bisa di chat saja ya. Oke, Kang Haji nih ada satu, Kang Haji. Acit izin bacakan, Kang Haji ya. Ya, Acit. Ya, Afwan izin bertanya, Kang Haji. Jika kita memfokuskan misal murojaah di 5 juz terakhir, berusaha sampai bisa mutkin, tapi tidak cukup
lama untuk bisa mutkin, sehingga juz yang lain belum tersentuh murojahnya. Murojah yang seperti itu gimana, Ustaz? Pengen ke juz lain, tapi masih kepikiran ke juz yang sedang dimurojah tadi karena belum mutkin. Bisa dipahamkan? Ya. Baik. Murojaah jangan baper ya. Gitu. Ya, murojaah jangan baper, murojaah jangan takut lupa. Ya. Apapun teknik murojaah, selama memenuhi 2 kriteria maka itu bagus. Pertama, dilakukan secara terus-menerus, istiqomah. Pokoknya kalau udah istiqomah, metode apapun juga, mau hafal nggak hafal itu jadi keren pokoknya. Ya, kalau udah istiqomah itu. Jadi apapun metodenya, caranya gimana, mau mengulang yang ini dulu gitu biar lancar, atau mau langsung saja semuanya dibaca, tetap saja keren kalau istiqomah. Ya, bagus banget. Yang kedua, hatinya tetap yakin ke Allah. Jadi ketika murojaah itu bisa menikmati. Seringkali orang murojaah itu tidak menikmati karena tidak pasrah ke Allah ketika murojaah. Ya. Jadi tidak pasrah. Ya, kita istiqomah dan pasrah, maka dengan cara apapun murojaahnya, maka itu keren banget. Ya, kalau bahasa sekarangnya keren kali ya anak-anak muda itu. Bagus, efektif, maksudnya itu efektif. Karena standar dan hasil murojaah yang benar itu bukan hanya sekadar hafalan mungkin, tetapi ketika kita bisa istiqomah itu udah keren banget. Ya. Jadi target utama murojaah itu biar bisa istiqomah, sebenarnya bukan hanya sekadar mungkin saja tujuan utama. Kalau udah bisa istiqomah, itu udah luar biasa. Sangat bagus ya. Sangat bagus kalau bisa istiqomah. Nah, sekarang perbaiki berarti perasaannya, ya, perasaannya. Jangan mencemaskan yang telah dijaga oleh Allah. Seperti orang ini mencemaskan sekarang dapat rezeki apa enggak ya, makan apa enggak ya. Ngapain cemaskan rezeki lah diatur oleh Allah. Nah, seringkali manusia terjebak di situ. Nah, orang yang murojaah juga begitu. Ini mungkin nggak ya, ini lupa nggak ya, nah itu seperti itu. Jadi keraguan seperti itu dihilangkan, pasrah total ke Allah, ya, istiqomah, pasrah total ke Allah, maka lahir batin udah bisa itu murojaah. Maka setelah itu akan dikasih nih oleh Allah jalannya, seperti apa nih mengurai benang kusutnya, mana yang harus didahulukan murojaahnya, mana yang bisa ditunda, itu akan ada dikasih sendiri, ya, caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum itu jawaban dari Kang Haji ya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Haji atas jawabannya. Ingat ya, ngafal jangan baper dan pasrahkan sama Allah. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi Kang Haji ya. Ya, bisa. Ya, baik. Tadi mana ya? Afwan, izin bertanya. Ketika saya membuat komitmen waktu murojaah, kemudian sering terlewatkan di waktu yang saya tetapkan. Apa itu termasuk kelalaian? Bagaimana supaya bisa konsisten, Kang Haji? Itu, Kang Haji. Mujahadah. Ya, mujahadah. Mungkin begini. Ada yang dicabut oleh Allah dari para penghafal zaman sekarang, yang hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan pada zaman dahulu. Kang Haji ulangi lagi, ada yang dicabut dari penghafal Quran zaman sekarang. Apa? Merasakan lezatnya mujahadah. Itu yang dicabut. Ya.
Kalau dulu itu para sahabat mujahadah itu nikmat. Jadi berjuang itu misalkan udah punya waktu nih ditetapkan ya. Maka berjuang untuk mengisi waktu yang telah ditetapkan itu menjadi kesenangan. Jadi ada kesulitan di situ di mana harus tenaga penuh dan pikiran penuh, maka itu jadi kesenangan. Jadi kesenangan mujahadah ini bersungguh-sungguh sampai berlelah-lelah ini tampaknya yang hilang di generasi penghafal sekarang. Lalu bagaimana yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan ketika kesenangan mujahadah itu tidak ada. Pertama, wazi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan. Pertama, ketika kita membuat komitmen, ya, ketika kita membuat komitmen, maka pastikan komitmen yang kita buat ini tidak ada satu pun yang terlepas dari Allah, dari pertolongan Allah. Jadi dari mulai menulisnya, menentukannya, itu semuanya menggunakan dalam hatinya pasrah ke Allah, bi'aunillah, meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga komitmen yang dibuat itu direstui oleh Allah, kira-kira gitu ya, direstui oleh Allah. Karena misalkan begini, kalau ulama itu dulu, Imam Al-Bukhari misalkan ketika maka sholat dulu 2 rakaat. Bahkan katanya sebuah hadis ditulis, ya, sebuah hadis ditulis itu ada sholatnya, bisa dibayangkan berapa kali sholat itu. Itu artinya tidak ada yang tercatat kecuali ada sholatnya. Nah sekarang kita mau bikin dengan sholat, mulai dengan istikharah, dengan serius, ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat komitmennya itu. Nah khawatir ketika komitmen itu dibuat itu berdasarkan hawa nafsu, ya, berdasarkan hawa nafsu. Maka nanti ketika hawa nafsu yang berperan di dalam membuat komitmen itu, nanti juga akan kesulitan nafsu mengerjakannya di situ. Nafsu kan tidak akan pernah bertahan lama. Jadi buatlah komitmen dengan istikharah, dengan sholat, dengan doa di situ, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jadilah sebuah komitmen itu. Biasanya itu saya tempel di waktu dulu ketika lagi menghafal Quran itu ditempel lah gitu, saya tulis bi'aunillah. Di situ tuh subuh dibuat komitmennya. Jadi subuh itu apa, duha itu apa, ditulis di situ. Dan itu meskipun hanya di atas sobekan kertas seperti ini, segini ini, sobekan kertas kira-kira kecil seperti sobekan kertas kayak gini nih, segini nih sobekan kertas. Seperti gini nih sobekan kertasnya. Saya waktu itu nempel, tapi di sini itu ada beberapa paragraf tentang jadwal komitmen di situ, ya, di sini. Itu tetapi tulisannya itu hasil istikharah panjang, ya, hasil sholat malam, hasil apa baru ditulis di situ. Sehingga bisa dikerjakan dengan baik komitmennya. Yang kedua, ya. Yang kedua, setelah kita membuat komitmen yang di situ kita menggunakan istikharah, menggunakan doa, sholat gitu ya. Maka komitmen itu juga, ya, komitmen itu harus dijalankan sesuai kemampuan. Dan waktunya tidak mesti seperti itu. Ada sistem yang namanya jamaah takdim, jamaah akhir, atau qadha. Ya, ada qadha. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu komitmen dengan yang sudah dilakukannya. Misalkan Rasulullah tidak pernah ketinggalan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Itu nggak pernah kelewat. Nah, suatu kali Ramadan Rasulullah itu tidak iktikaf. Pernah Rasulullah tidak iktikaf di sepertiga di 10 akhir Ramadan. Tetapi yang terjadi, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengqadanya di bulan Syawal. Tuh, ya. Jadi komitmen itu bisa diqadha. Baik. Bisa diqadha, bisa dijama' ta'khir, bisa jama' takdim. Ya. Jadi fleksibel pengerjaannya. Jadi bisa dijama' takdim, bisa dijama' ta'khir, bisa diqadha. Misalkan hari ini jadwalnya itu adalah jam 11 sampai jam 12 itu murojaah. Ternyata setelah kita tahu jam 11 jam 12 itu ada agenda yang penting yang lain, maka majukanlah, ya,
jadi subuh misalkan seperti itu. Atau gini, wah besok ini banyak kegiatan, kemungkinan murojaah akan terganggu nih komitmen ini, maka lakukan komitmen itu hari sebelumnya dengan double. Ya harus seperti itu. Ya, kalau ternyata tidak bisa, waktu terjadi dan tidak bisa mengerjakannya, diqadha. Ya, diqadha. Nah, dalam catatan qadha ini jangan sampai qadhanya disengaja gini kan, ada orang nggak sholat tapi disengaja. Nah, itu mah kudu dieta itu mah. Ya. Saya aja qadha aja nanti sholatnya. Astagfirullah, itu harus di-tag kayak yang kayak begitu ya. Itu nggak bisa itu yang kayak begitu, ya. Jadi benar-benar dia tidak bisa mengerjakan bukan karena malas gitu, tapi karena memang tidak bisa. Maka bisa diqadha. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang yang sengaja meninggalkan komitmen, wah itu masalahnya gawat itu. Kalau orang sudah sengaja meninggalkan komitmennya, nah itu bermasalah. Seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat, itu masalah. Jadi nggak usah dia berpikiran punya hafalan mungkin, udah taubat aja yang kayak begitu. Nggak usah punya pikiran bagaimana caranya jadi soleh hebat, ini usah, taubat aja kali ini, ya. Masa komitmen yang sudah pakai istikharah, pakai doa, pakai apa, dilanggar juga, ya. Mau diqadha misalkan nggak bisa gitu, nggak bisa diqadha, kayak begitu mah nggak bisa diqadha. Nah, kira-kira begitu ya. Itu kira-kira cara membuat komitmen dan cara mengerjakan komitmen. Bisa dipakai cara yang seperti itu, insya Allah. Baiklah, Acid. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Kang Haji atas jawaban-jawaban yang spektakuler dan menginspirasi sahabat Murajaah semua. Semoga doakan kita Kang Haji, semoga kita semua bisa mengefektifkan dan memaksimalkan waktu kita untuk Murajaah pada malam hari Kang Haji, khususnya pada waktu tahajud. Ya. Oke. Acid, Kang Haji undur diri terlebih dahulu ya. Mohon izin. Ya, terima silakan Kang Haji. Terima kasih banyak Kang Haji semuanya. Mohon maaf. Jazakumullah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada guru kita Kang Haji Kiai Haji Deden Muhammad Makhiruddin yang telah menasihati kita tentang sesibuk apapun kita harus mempunyai waktu khusus untuk murajaah, sehingga kita punya motivasi untuk memaksimalkan waktu sehari-hari kita semua. Baiklah, teman-teman semuanya, di akhir ini seperti biasa kita membuka lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Waktu lelang infak murojaah dibuka dengan itu 20.000 ya, 20.000 untuk lelang infak Baitul Murojaah. Insya Allah uang yang diberikan ini akan dimaksimalkan untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Raih pahala penghafal Al-Quran bersama Indonesia Murojaah. Silakan untuk teman-teman sahabat Murojaah yang mau nge-share ulang pun boleh agar menjadi wasilah bagi teman-teman Murojaah mendapat pahala jariah mengajak orang untuk berinfak bersama para penghafal Al-Quran. Moga teman-teman ya bisa langsung masuk ke yang mempunyai rekening BSI, bisa transfer ke rekening BSI di nomor rekening 70.800.50.0003 atas nama Hufaz Indonesia Murojaah. Kemudian kita juga punya media di Dana, GoPay, OVO, dan Link aja di nomor 0857 1713 8151. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf ya atas segala kekurangan kami, atas segala keterlambatan kami tentang publikasi terkait kajian ini. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan konsisten dan lebih tepat waktu lagi untuk mempublikasi apapun tentang kegiatan Indonesia Murojaah, khususnya di kajian Majelis Air Mata Murojaah. Terima kasih sahabat Murojaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rashid IM mohon izin untuk undur diri selaku MC atau host. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.